Hai semuanya, kita akan membahas soal UTS 1, Matematika 1A ITB tahun 2021. Soal disajikan ada 18 soal dilaksanakan secara online. Baik, kita langsung saja untuk menyelesaikan soalnya. Yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan 8x dibagi 9 plus x kuadrat pada selang negatif 2 sampai 6, selang tertutup ya. Artinya negatif 2 dan 6 ini termasuk. Fungsi f mencapai minimum di titik c sama dengan nilai minimum fc sama dengan. Baik, nah untuk mencapai minimum itu bisa dua kemungkinan dalam kasus ini, yaitu bisa di titik stasioner, yaitu ketika f aksennya sama dengan 0 ya, atau bisa juga di ujung selang, artinya negatif 2 atau di 6 nya. Kita cek. Baik, langsung saja kita turunkan ya f aksen x. Nah ini bentuknya pembagian, bentuknya u dibagi v ya. Dalam hal ini saya misalkan u nya itu adalah 8x dan v nya itu adalah 9 plus x kuadrat. Nah, kalau turunannya bentuk pembagian seperti ini, masih ingat U aksen V ya dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, untuk nilai U-nya itu 8x ya. Kalau U aksen berarti kan 8. Terus V-nya itu 9 plus X kuadrat, sehingga V aksennya adalah 2X ya. Nah, kita masukkan saja ke sesuai template. Jadi U aksen V kita masukkan U aksen 8 ya, dikali V. V-nya itu adalah 9 plus X kuadrat dikurangi V aksen U. V aksen adalah 2X dikali U ya. U-nya itu adalah 8. Oke. U-nya itu U-nya itu adalah 8X ya. U-nya itu 8X. Nah, kemudian dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti 9 plus X kuadrat, kita kuadratkan lagi. Nah, ini sama dengan 0. Kita cek di titik stasioner aja dulu. Ketika f aksen sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan yang bagian pembilang. 72 plus 8x kuadrat dikurangi 8 kali 2, 16 ya. 16x kuadrat dibagi 9 plus x kuadrat dikuadratkan. Ini kita nggak usah jabarkan ya, seperti ini aja. Nah, supaya sama dengan 0, maka haruslah si pembilang sama dengan 0, yaitu 72 8 dikurangi 16 ya, min 8 x kuadrat harus sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita bagi 8, kita punya 9 min x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi 3 plus x dikali dengan 3 min x sama dengan 0. Dalam hal ini pembuat nolnya untuk 3 plus x kita punya x sama dengan negatif 3. Dan untuk 3 min x pembuat nolnya kita punya x sama dengan 3. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cek ya. Kita cek di titik stasioner ini dan di ujung selang. Nah ini soal jebakan, hati-hati. Di soal diketahui bahwa selangnya batasnya adalah negatif 2 sampai 6. Oke. Nah, di sini ada negatif 3. Ini negatif 3 itu nggak masuk di selang, sehingga kita abaikan untuk x sama dengan negatif 3. Yang mesti kita cek adalah x sama dengan 3. Kenapa? Karena masuk di selang. Nah, yang kita cek adalah ketika x-nya sama dengan negatif 2, ketika x-nya sama dengan 3, dan ketika x-nya sama dengan di ujung selang 6. Nah, kita cek untuk nilai x berikut, maka f negatif 2 kita punya 8 dikali negatif 2 dibagi 9 plus negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 16 dibagi negatif 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 9 itu 13 ya. Jadi min 16 per 13. Nah, kemudian 3 kita masukkan F3 ya. Kita cek
8 dikali 3 dibagi 9 plus 3 kuadrat sama dengan 24 dibagi 9 plus 9, 18. Kemudian untuk X-nya 6 sama dengan 8 dikali 6 dibagi 9 plus 6 kuadrat. Kita punya 48 per 9 plus 36 ya, 45. Nah, di sini yang paling kecil minimum adalah min 16 per 13 ya. Sehingga kita dapatkan solusi atau jawabannya adalah untuk nilai C supaya mencapai minimum untuk kasus yang diberikan selang negatif 2 sampai 6, nilai X-nya adalah nilai C-nya adalah negatif 2 ya. Dan untuk FC-nya kita peroleh negatif 16 per 13. Oke. Gampang. Mari kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal yang kedua. Ini adalah soal tentang limit ya. Soal tentang limit limit X mendekati 4 dari kanan akar X kuadrat plus 2X min 24 dibagi X kuadrat min 16. Nah, kita gabungkan aja akarnya. Jadi limit X mendekati 4 dari kanan akar, nah, X kuadrat plus 2X min 24 dibagi X kuadrat min 16. Ini sama dengan akar R. Kemudian, nah, kita faktorkan langkah selanjutnya. Jadi limit X mendekati 4 dari kanan akar. Nah, ini kita faktorkan yang bagian pembilang X, ini X. Ketika dijumlahkan jadi plus 2 dikalikan negatif 24, yaitu negatif 4 dan plus 6 ya kan. Negatif 4 tambah 6 plus 2. Negatif 4 kali 6 negatif 24. Kemudian yang bagian bawah X kuadrat min 16 menjadi X min 4 dikali X plus 4. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita coret habis ya. Kemudian kita substitusi 4-nya langsung ke dalam sehingga kita punya akar 4 ditambah 6 adalah 10 dibagi 4 ditambah 4 adalah 8 sama dengan akar R. Nah, dalam hal ini kita punya nilai R-nya itu adalah 10 per 8 atau kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 4. Oke, sehingga jawabannya adalah 5 per 4 ya, gampang. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Baik, ini soal tentang trigonometri. Kita tuliskan soalnya. Jadi ada fx ya, fx sama dengan 3x dikali sin a pi x. Nah, dengan A suatu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, jika f aksen 1 sama dengan 6pi, maka nilai A, oke. Kita langsung eksekusi. Pertama kita turunkan dulu ya, f aksen x sama dengan, nah ingat, ini adalah perkalian, misalkan ini U, ini misalkan V ya. Sehingga turunannya adalah, oke, turunannya kan U aksen V plus V aksen U ya. Oke. Nah, dalam hal ini kita punya U-nya adalah misalkan ya 3x, maka U aksennya kan kita punya 3 ya. Kemudian V-nya kita punya sin A pi x. Kalau V aksennya kita turunkan ya. Kalau sin turunkan jadi cos ya. Cos A pi x. Kemudian jangan lupa ini pakai aturan rantai sehingga selain yang luar kita turunkan, yang dalam juga kita turunkan. A pi x kita turunkan menjadi A pi. Oke, lanjut. Nah, f aksen x kita pakai template U aksen V plus V aksen U. Kita tuliskan U aksen berarti 3 ya. 3 dikali V U aksen V plus V aksen ya, V aksen U ya. V aksen U atau UV aksen sama aja ya. V aksen U atau UV aksen sama saja. Saya tulis UV aksen 3x dikali cos A pi x dikali A pi ya.
Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan, kita substitusi X-nya 1 ya. Jadi substitusi X-nya sama dengan 1, F aksen 1 sama dengan 3 sin AP plus 3 cos AP dikali AP ya. Sama dengan 6pi katanya. Nah, baik. Ini kita harus hati-hati, mesti dianalisis. Nah, ini kan hasilnya adalah kelipatan pi ya, 6pi. Oke, 6pi. Nah, di sini ada pi-nya, api. Nah, sedangkan yang bagian 3 sin api dia bukan kelipatan 6pi. Sehingga idenya ya, saya berikan ide gimana cara supaya dapat. Idenya adalah haruslah 0. Oke. Sehingga kenapa harus 0? Supaya ini yang bukan kelipatan pi-nya hilang. Sehingga kita fokus di yang ada kelipatan pi-nya ya. Nah, sehingga supaya 0, nilai yang mungkin bisa jadi A-nya sama dengan 0. Oke, kita cek kalau A sama dengan 0, sin A sin 0 kali pi kan 0 nih, sin 0 kan habis 0. Kemudian tapi di sini ada 0 juga. Sehingga mustahil ini 0 sama dengan 6pi. Ini nggak bisa. Oke. Nah, selanjutnya karena A suatu bilangan bulat, nah supaya ini habis, oke, supaya habis, ini bisa sebetulnya A-nya 1 ya. Misalkan contoh ya, kalau A-nya 1, berarti kan kita punya ini 0 ya. Ini 0, kemudian plus 3, ini cos pi kali pi ya. Cos pi itu berapa? Negatif 1 ya. Berarti sebentar. Cos pi itu negatif 1, berarti ini min 3 pi sama dengan 6 pi. Oh, salah. Nah, sehingga kita masukkan A-nya sama dengan 2. Nah, untuk A sama dengan 2, kita cek ya. Ini kan 3, oke, sin 2pi tambah 3 cos 2pi dikali 2pi sama dengan 6pi ya. Nah, ini sin 2pi adalah 360 derajat kan? 0 ya. Sehingga ini 0 plus 3. Nah, cos 2pi adalah cos 360 derajat atau sama dengan cos 0, yaitu 1. Nah, 2pi kita tuliskan. Nah, ini sama. Sudah sama. Ruas kiri dan kanan sama. 3 kali 1 kali 2 itu 6. 6pi sama dengan 6pi. Nah, ini sudah cocok. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah sama dengan 2. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah A-nya sama dengan 2. Lanjut soal nomor 4. Limit X mendekati 0. 13 plus 6 sin X dikurangi 13 cos X dibagi 2X. Nah, langkah pertama kita kelompokkan untuk 13-nya. Jadi 13 dikali 1 min cos X tambah 6 sin X dibagi 2X. Nah, langkah selanjutnya lalu kita pecah menjadi 2, yaitu limit X mendekati 0. 13 1 min cos X dibagi 2X ditambah limit X mendekati 0, 6 sin X dibagi 2X. Lalu, nah yang bagian kiri kita kalikan 1 plus cos X per 1 plus cos X ya. Jadi limit X mendekati 0, 13 dikali 1 min cos X dibagi 2X dikali 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X ya. Ini sama saja, tidak mengubah nilai. Ini 1 ya, dikali 1. Kemudian tambah limit X mendekati 0, 6 bagi 2 3 ya. Kemudian kita punya sin X per sin X. Nah, sama dengan limit X mendekati 0, 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X, ini sama dengan 1 ya. Jadi kita kalikan yang bagian atas 13 1 min cos kuadrat X dibagi 2X dikali 1 plus cos X.
ditambah 3 ya. Sebab sin X dibagi X untuk limit X mendekati 0 itu sama dengan 1. Lalu 1 min cos kuadrat X itu identitas yang nilainya sama dengan sin kuadrat X ya. Kemudian dibagi 2X 1 plus cos X plus 3. Nah, ini sin kuadrat X supaya jelas ya. Saya tulisnya bukan sin kuadrat X, jadi saya tulis sin X kali sin X ya. Sin X kali sin X. Nah, ini kan sin X per X untuk mendekati 0 sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Nah, di sini limit X mendekati 0, sin 0 itu 0 ya kan? 0 kali 13 0. 0 dibagi 2 dikali 1 plus cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Sehingga 0 dibagi suatu nilai itu hasilnya 0. Sehingga kita punya 0 ditambah 3 hasilnya sama dengan 3. Oke. Lanjut nomor 5. Persamaan garis singgung grafik fungsi f(x) sama dengan, ya saya tulis ulang, f(x) sama dengan 2 plus 3 kotangan x di titik x sama dengan pi per 4 adalah, oke. Jadi langkah pertama kita harus mencari gradiennya dulu dengan cara kita turunkan f aksen x ya. Itu sama dengan konstanta kita turunkan menjadi 0, lalu kotangan x ya kita turunkan jadi minus kosekan kuadrat x ya, minus kosekan kuadrat x. Oke. Nah, untuk mendapatkan gradien kita substitusikan nilai x-nya yaitu pi per 4. Oke, sama dengan min 3 kosekan kuadrat pi per 4. Oke, sama dengan, nah kosekan kan sama dengan 1 per sin ya. Jadi min 3 per sin kuadrat pi per 4. Oke. Nah, sama dengan min 3 per, ini kan akar 2 per 2 ya, setengah akar 2 ya, kita pangkatin. Oke, jadi sama dengan akar 2 dipangkatin jadi 2 kan, 2 pangkat 2 4, jadi 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan setengah ya, jadi min 3 dibagi setengah sama dengan negatif 6. Oke, sehingga negatif 6 adalah suatu gradien M. Oke. Nah, untuk suatu persamaan garis bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M itu kita punya negatif 6, Y sama dengan negatif 6X plus C. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai C. Caranya adalah kita mesti tahu, yang pertama kita substitusikan nilai pi per 4 ke F untuk mendapatkan nilai Y-nya. Ya, jadi F pi per 4 sama dengan 2 plus 3 kotangan pi per 4 ya. Nah, kotangan pi per 4 itu berapa? Sama dengan 1 ya. Kotangan pi per 4 sama dengan 1, kita punya 2 plus 3 dikali 1 hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah nilai Y-nya. Oke, nilai Y-nya. Nah, ini adalah nilai X-nya, pi per 4, kemudian nilai Y-nya adalah 5. Oke, nilai Y-nya adalah 5. Nah, oke, kita substitusikan nilai Y-nya adalah 5, kemudian nilai X-nya adalah pi per 4. Oke, untuk menentukan nilai C. Nah, lanjut, 5 sama dengan min 6 per 4, kita sederhanakan menjadi 3 per 2, pi plus C. Sehingga kita memiliki nilai C sama dengan 5 plus 3 per 2 pi. Oke. Ya, atau 3 per 2 pi plus 5. Sehingga untuk persamaan garisnya adalah bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX plus C, yaitu min 6X plus C-nya adalah 3 per 2 pi plus 5. 3 per 2 pi plus 5. Nah, dalam hal ini tidak ada jawaban yang tepat ya. Oke. Lanjut soal nomor 6. Nah, ini tentang diferensial untuk hampiran. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 5x pangkat 3 per 2 ya. Kemudian dengan menggunakan diferensial diperoleh taksiran
F1,1 dikurangi F1 taksirannya berapa? Oke, rumusnya begini. Jadi kan Fx plus delta X ya, itu taksirannya adalah Fx ditambah F aksen X dikali delta X. Ini ya. Oke. Nah, sehingga dalam kasus ini jadi Fx plus delta X dikurangi Fx. Taksirannya adalah F aksen X kali delta X, ya kan? Ini tinggal ke ruas kiri Fx-nya ya. Ya, inilah yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan ini. Maksudnya adalah taksiran dari Fx plus delta X min Fx. Nah, kita masukkan berarti kan F X plus delta X-nya kan 1,1. X-nya kan 1 ya, F1. Nah, taksirannya berapa? Otomatis kita taksirannya adalah F aksen. Ingat, X-nya 1 ya. 1. Delta X adalah gini. Kita punya X plus delta X kan 1,1 nih. Nah, dikurangi X kan, supaya dapat delta X kan. X-nya kan 1. Ya sudah, berarti 1,1 dikurangi 1 adalah 0,1. Ya, 0,1. Ingat, plus bukan min ya. Karena 1,1 dikurangi 1, bukan sebaliknya. Nah, lalu dengan nilai Fx, dengan diketahui Fx-nya adalah 5x pangkat 3/2, maka kita akan dapatkan F aksen X-nya sama dengan 5 dikali 3/2 X. Nah, pangkatnya berkurang 1. 3/2 dikurangi 1, setengah ya. Sehingga kita punya 15/2 akar X ya, atau X pangkat setengah. Nah, lalu setelah itu kita substitusikan nilai F aksen 1 ya. Nilai F aksen 1 adalah 15/2 akar 1 ya kan. Masukkan ini kali 0,1, sehingga kita punya 15/2 itu 7,5 ya. 7,5 akar 1 itu 1, kemudian dikali 0,1. Yang hasilnya adalah 7,5 kali 0,1 adalah 0,75. Oke, atau 0,750. Jawabannya B. Oke, jawabannya B. Lanjut soal 7. Soal 7 misalkan Fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus c. Grafik fungsi G diperoleh dengan menggeser grafik F sejauh 1 satuan ke kanan. Oke, 1 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, pertama kita akan geser grafik F ke kanan. Nah, kalau F ke kanan, awalnya Fx, oke, ini akan menjadi F 1 satuan ke kanan. Berarti kan X min 1 ya, kita masukkan. Berarti kan tinggal X min 1 kuadrat plus 5X min 1 plus C. Seperti itu. Jadi X-nya X min 1 ya. Kalau ke kiri sebaliknya X plus 1. Nah, kemudian setelah itu 5 satuan ke atas. Nah, kalau 5 satuan ke atas berarti setelah kita seperti ini, kalau ke atas berarti 5 satuan tambah 5 ya. Kalau ke bawah, misalkan 5 satuan ke bawah berarti dikurangi 5. Ya, kita punya X min 1 kuadrat plus 5 kali X min 1 plus C ditambah 5. Nah, inilah yang dimaksud grafik G ya. Grafik G itu seperti ini. Jadi, geser ke kanan sejauh 1 satuan, kemudian ke atas sebesar 5 satuan. Nah, selanjutnya G0. Jika diketahui G0 sama dengan 4, baik, kita masukkan G0. Oke, G0 berarti kita punya 0 kurangi 1 kuadrat ditambah 5 dikali 0 kurangi 1 tambah C tambah 5 ya. Ini katanya sama dengan 4. G0 sama dengan 4. Negatif 1 kuadrat itu 1. Kita punya 5 kali negatif 1, negatif 5 tambah C tambah 5 sama dengan 4. Nah, negatif 5 tambah 5, 0. Berarti kita punya 1 plus C sama dengan 4. Ini menyebabkan C-nya sama dengan 3. Oke. Nah, sehingga
Jawabannya adalah C sama dengan 3. Lanjut soal 8. Nah, untuk soal 8 diketahui bahwa fungsi f turunan fungsi f adalah, saya tulis ulang, f aksen x adalah x min 3 pangkat 3 dikali x min 5. Nah, kemudian pernyataan yang benar adalah, kita akan mencari titik belok dan turun pada interval, atau naik. Nah ini jadi kita akan cek untuk di garis bilangan ini pembuat nolnya adalah 3 dan 5 ya. 3 dan 5. Nah, jika f aksen x lebih besar dari 0 maka naik. Sebaliknya jika f aksen x lebih kecil 0 maka turun. Nah, kita cek yang sebelah kanan 5. Misalkan ambil aja sembarang 10 misalnya, sebelah kanannya 5 lebih besar dari 5, 10. 10 min 3 pangkat 3 positif ya. 10 kurangi 5, 5 ya, positif. Positif kali positif ya positif. Di antara 3 dan 5 kita cek 4 ya, di antara 3 dan 5 4 misalnya. 4 kurangi 3 positif kan, 1. 4 kurangi 5 negatif 1. Positif dikali negatif, negatif. Sebelah kiri 3 kita cek 0 misalnya, 0 lebih kecil dari 3, 0. 0 kurangi 3 negatif ya, negatif 3. 0 kurangi 5 negatif 5. Negatif 3 kali negatif 5, negatif kali negatif positif. Sehingga dalam hal ini untuk selang 3 sampai 5 itu hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0 alias turun. Jadi f aksen x akan turun untuk 3 sampai 5 ya, dan akan naik untuk negatif tak hingga sampai 3, kemudian dari 5 sampai tak hingga. Nah, sehingga jawaban yang bisa betul kemungkinan adalah B atau C. Nah, sekarang pembandingnya adalah absis titik beloknya. Baik, untuk absis titik belok kita harus turunkan dulu ya. Kita harus turunkan dulu yang kedua. Jadi harus punya f double aksen dulu. Nah, f aksennya seperti ini ya. Ini misalkan U, ini misalkan V. Lalu kita turunkan, kalau turunkan U aksen V plus V aksen U ya. U aksen, masukkan. U aksen berarti kan 3 kali X min 3, pangkatnya berkurang 1, 2. Kemudian dalamnya diturunkan. X min 3 diturunkan terhadap X adalah 1. Dikali 1 nggak ngaruh kan. Nah, ini U aksen ya. U aksen. V-nya apa? V-nya adalah X min 5 ya. Ditambah V aksen. Turunan dari X min 5 adalah 1 kan. 1 nggak ngaruh. U adalah X min 3 pangkat 3. Nah, ini saya hapus. Ini buat acuan saja. Nah, kemudian setelah itu saya keluarkan untuk X min 3 pangkat 2. X min 3 pangkat 2 keluarkan, berarti tinggal 3 kali X min 5 ditambah X min 3 ya, X min 3. Nah, nah ini harus sama dengan 0. Untuk mencari titik belok harus sama dengan 0 dulu. Nah, kemudian kita punya X min 3 kuadrat, kemudian 3X ya, 3X min 15 plus X min 3 sama dengan 0. Nah, sama dengan X min 3 kuadrat, 3X plus X, 4X, min 15 min 3 min 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita pembuat nolnya apa saja? Pembuat nolnya ini adalah X sama dengan 3, dan ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 18/4 kan, atau 9/2. Dalam hal ini opsinya adalah bentuknya adalah 18/4 supaya gak bingung. Saya tulis 18/4. Nah, namun ini belum tentu menjadi titik belok, tapi calon titik belok. Kita cek di garis bilangan ya. Garis bilangan
Ini ada 3, ini 18/4. Kita cek ya. Sebelah kanan 18/4. 18/4 itu 4,5 ya. Sebelah kanannya misalnya 10 ya, yang lebih besar 10. Masukin 10 ke sini. 10 min 3 positif ya. 4 dikali 10 kurangi 18 positif, berarti positif. Nah, ini 4,5 kan, 18/4 itu di antara 3 sampai 4,5 ada 4 kan di sini kan. Cek di tengah-tengah angka 4. 4 min 3 positif ya. 4 masukin, 4 dikali 4 16, 16 kurangi 18 negatif kan, negatif 2. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Lanjut, sebelah kiri 3, misalkan kita ambil angka 0. 0 kurangi 3 0 kurangi 3 negatif ya, tapi karena pangkat 2 jadi positif ya kan. Positif dikali 0 kali 4 0, 0 kurangi 18 negatif ya, jadi positif kali negatif negatif. Nah, ingat di sini. Oke. Nah, F double aksen ya, F double aksen, satu di sini ya, F double aksen itu kalau lebih besar dari 0 dia cekung ke atas. Oke, cekung ke atas. Sebaliknya kalau F double aksen lebih kecil 0 maka cekung ke bawah. Nah, titik belok adalah definisinya adalah titik yang mengubah kecekungan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ini titik belok. Atau sebaliknya, dari cekung ke atas. Oke, maaf. Dari cekung ke atas ya. Dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Inilah titik belok. Mengubah kecekungan. Artinya harus bentuknya negatif baru ke positif, ya kan? Atau ke positif baru ke negatif. Nah, sehingga yang betul yang menjadi titik belok adalah 18/4. Kenapa? Karena awalnya dia cekung ke bawah, lanjut menjadi cekung ke atas, mengubah kecekungan. Jadi 18/4 adalah titik belok. Sedangkan untuk 3 itu bukan titik belok. Kenapa? Karena tidak mengubah kecekungan. Yang awalnya cekung ke bawah, maka lanjut masih cekung ke bawah. Oke. Sehingga jawaban yang betul adalah C. Oke, soal 9 kita lanjut. Nah, soal 9 ini tentang pertigasamaan mutlak. Jika himpunan penyelesaian dari 2x min A ya mutlak lebih kecil dari 15 adalah interval terbuka negatif 7 sampai 8, maka nilai A. Baik. Nah, untuk seperti ini lebih kecil, nilai mutlak lebih kecil dari suatu nilai, maka kita dapat seperti ini, negatif 15 lebih kecil dari, mutlaknya hilang, 2x dikurangi A lebih kecil dari 15. Kemudian kita tambahkan A ya, jadi min 15 tambah A, ketiga ruas kita tambah A. Ini tambah A habis kan, jadi 0, yang kanan juga tambah A. Kemudian ya ini tambah A. Kemudian kita bagi dengan 2 ya. Jadi min 15 plus A dibagi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 15 plus A dibagi 2. Oke. Nah, sudah selesai. Katanya ini solusinya adalah negatif 7 sampai 8. Oke, ya sudah, kita ambil salah satu aja ya. Ambil salah satu aja pasti memenuhi. Misalkan ambil yang kanan, berarti 15 plus A dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 15 plus A sama dengan 16 ya. Jadi A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Oke, sehingga jawabannya adalah A sama dengan 1. Lanjut, nomor 10. Misalkan F suatu fungsi yang memiliki turunan di setiap titik. Oke. Memiliki turunan di setiap titik dengan F aksen 1 sama dengan F negatif 1 sama dengan negatif 3. F aksen negatif 1 sama dengan 2. Jika Gx, oke, saya tuliskan, jika Gx sama dengan 3x kuadrat min 1 dikali Fx, maka G aksen negatif 1 sama dengan, baik, ini adalah bentuk suatu perkalian ya, U kali V ya. Berarti kalau saya turunkan G aksen X sama dengan U aksen V min V aksen U ya. Misalkan saya U nya adalah 3x kuadrat min 1, V nya adalah Fx,
maka kita punya U aksennya adalah 6X ya, turunkan, dan V aksennya adalah F aksen X. Jadi turunannya adalah kalau kita punya U kali V, U aksen V plus V aksen U ya. Jadi U aksen 6X kali V kali Fx plus V aksen U. V aksen itu adalah F aksen X dikali U, 3X kuadrat min 1. Kita masukkan negatif 1, G aksen negatif 1 sama dengan 6 kali negatif 1, F negatif 1, tambah F aksen negatif 1, dikali 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, 6 kali negatif 1, negatif 6. F negatif 1 adalah negatif 3. Tambah F aksen negatif 1 adalah 2. Nah, negatif 1 kuadrat adalah 1, 1 kali 3 itu 3, 3 kurangi 1, 2. Sehingga kita punya 18 ditambah 4 sama dengan 22. Oke. Lanjut nomor 11. Misalkan fx sama dengan akar pi per 3 min x kuadrat dan gx sin x kuadrat. Jika h sama dengan g bundaran f, maka daerah asal dan hasil dari fungsi h adalah. Oke. Pertama kita harus menuliskan dulu ya, yaitu domain dari f, domain masing-masing, yaitu f adalah domainnya. Nah, nilai x yang boleh kita masukkan ke dalam sini adalah batasnya mana sampai mana. Oke, yaitu negatif akar pi per 3 sampai akar pi per 3 ya. Kenapa? Karena kalau lebih kecil dari ini, dari negatif akar pi per 3 ya, atau lebih besar dari akar pi per 3, maka ini akan negatif yang ada di dalam akarnya, sehingga nggak boleh ya. Oke, nah selanjutnya kita tuliskan domain dari G ya, yaitu boleh kita sembarang nilai apapun x kita masukkan ke sini boleh saja, sehingga domain G adalah negatif tahingga sampai tahingga. Lanjut, untuk range-nya f. Nah, untuk range f ini nilai akar pi per 3 lebih dikurangi x kuadrat, itu nilai minimum adalah 0. Nilai minimumnya 0 hasilnya ya. Oke, yaitu dicapai ketika x-nya akar pi per 3 atau minus akar pi per 3 kan. Sehingga ini 0 minimumnya. Maksimumnya kapan? Yaitu ketika si pengurang x kuadratnya sekecil mungkin. Itulah akan mencapai maksimum, yaitu ketika x-nya 0. Sehingga nilai maksimum range-nya adalah akar pi per 3 ya. Oke. Nah, untuk range G itu hasilnya tentu kalau sinus itu hasilnya di antara negatif 1 dan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan domain dari H. Oke. Domain dari H atau domain dari G bundaran F itu kita tuliskan sama dengan ya himpunan. Domain itu adalah himpunan X, di mana X adalah domain dari F, oke, sebagai input awal, domain dari F, di mana ya range F atau Fx itu merupakan suatu anggota dari domain G ya. Oke, karena ini awalnya dari F, maka domain F sebagai input, maka range F pun harus merupakan suatu domain G ya. Misalkan seperti ini. Oke. Ya. Misalkan seperti ini adalah apa namanya? Ini F, ini G, maka syarat awalnya adalah domain F ya, domain F ya, X harus merupakan suatu domain F. Kemudian si range F ini ya, range F ini atau Fx ya harus merupakan suatu domain G. Oke. Nah, oke lanjut.
X anggota domain F. Berarti X itu anggota dari minus akar Pi per 3 sampai akar Pi per 3 ya. Oke. Nah, di mana Fx, tuliskan Fx-nya. Fx adalah akar Pi per 3 min X kuadrat adalah suatu anggota dari domain G, yaitu anggota minus tahingga sampai tahingga ya. Nah, lalu kita tuliskan lagi ya, X anggota dari minus akar Pi per 3 sampai akar Pi per 3 ya. Dimana, nah lihat di sini ya, akar Pi per 3 min X kuadrat adalah hasilnya harus di antara minus tahingga sampai tahingga. Nah, sedangkan di sini range hasil dari akar X Pi per 3 min X kuadrat itu F ya. Range F itu ada di 0 sampai akar Pi per 3 ya. Sehingga kita persempit. Oke. Berarti Pi per 3 min X kuadrat itu merupakan anggota minus tahingga sampai tahingga, alias kita tuliskan lagi bahwa hasil ini adalah merupakan suatu hasilnya adalah 0 sampai akar Pi per 3 ya. 0 sampai akar Pi per 3. Oke. Nah, karena ini adalah range-nya kan. Ini adalah suatu fungsi F dan ini range dari F kan. Oke, seperti ini. Karena ini masuk irisan masuk anggota dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, kemudian kita tuliskan ulang, X itu adalah harus anggota minus akar Pi per 3 sampai akar Pi per 3 ya, dimana nah X berapa yang memenuhi ini? Lihat, ini kan range ya, ini kan range-nya adalah 0 sampai akar Pi per 3 alias ini adalah range F kan. Maka nilai X yang seharusnya atau domain F ya, nilai X yang seharusnya adalah X itu adalah anggota dari minus akar Pi per 3 sampai dengan akar Pi per 3 ya. Karena ini merupakan suatu domain F kan. Kalau range-nya seperti ini, maka domainnya ya jelas mengikuti si range F-nya juga kan. Mengikuti domain F juga. Oke. Nah, sehingga kita iriskan sekarang. Oke. Sekarang kita iriskan bahwa domain G bundaran F adalah ya yang kiri irisan kanan. Lah, ini sama saja. Sehingga jawabannya adalah minus akar Pi per 3 sampai dengan akar Pi per 3. Nah, ini adalah domain G bundaran F. Sehingga jawaban yang mungkin itu adalah bisa A atau jawabannya B. Nah, sekarang kita akan cek untuk range-nya ya, range G bundaran F. Apakah jawabannya A atau jawabannya B? Baik, kita masukkan ke himpunannya, yaitu Y adalah suatu anggota range dari G. Oke, Y adalah harus suatu anggota range dari G. Oke. Nah, di mana Y merupakan suatu fungsi G, GT ya, dan T anggota dari range F ya. Kalau masih bingung terkait dengan bagaimana cara menentukan domain dan range, saya sudah buatkan pembahasan soalnya. Silakan kalian buka di video saya sebelumnya tentang pembahasan domain dan range. Nah, di sana saya jelaskan step by step. Oke. Nah, lalu setelah ini kita tuliskan Y adalah anggota range G. Tuliskan range G-nya adalah negatif 1 sampai 1 kan. Dimana Y sama dengan GT. G-nya apa? Sin X kuadrat. Berarti variabelnya T ya. Berarti sin T kuadrat. Sin T kuadrat. Nah, T anggota range F. T anggota 0 sampai akar Pi per 3 ya. Range F. Oke. Nah, kemudian tulis lagi bahwa Y itu adalah anggota negatif 1 sampai 1
Nah, sekarang kita akan menentukan Y itu kan sin T kuadrat ya. Nah, untuk T-nya adalah 0 sampai akar pi per 3, kita substitusikan. Kalau 0, bagi sin 0 kuadrat adalah 0 ya kan? Oke, kalau 0 maka ya sin 0 kuadrat adalah 0. Nah, kalau akar pi per 3 berarti sin akar pi per 3 kuadratin, berarti kan pi per 3 ya. Pi per 3 itu 180 bagi 3 sin 60 derajat, berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Sehingga ini nilai Y-nya adalah anggota atau diantara 0 sampai setengah akar 3. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita iriskan. Y itu anggota negatif 1 sampai 1, di mana Y juga anggota 0 sampai setengah akar 3. Yang mana yang betul? Yang mana yang menang? Ketika kita iriskan, kita tulis garis bilangan supaya ada gambaran. Ini negatif 1, ini 1, kemudian 0 itu ada di sini ya, 0. Nah, akar 3 per 2 adalah lebih kecil dari 1, ya kan? Di sini. Sehingga yang betul range-nya adalah Y anggota 0 sampai akar 3 per 2 ya. Oke. Atau ini kan range ya, G bundaran F. Oke. Nah, sehingga jawaban yang betul adalah jawaban B ya. Jawaban yang betul adalah jawaban B. Lanjut, soal 12. Diketahui fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah kx tambah 8. Nah, tidak memiliki nilai ekstrim lokal adalah baik. Supaya tidak memiliki nilai ekstrim lokal, berarti pertama kita turunkan dulu ya. F aksen x sama dengan turunkan sepertiga kali 3, 1. Berarti x pangkat 2 dikurangi 6x tambah k ya. Nah, kemudian bilang real k terkecil supaya fungsi ini tidak memiliki nilai ekstrim lokal. Nilai ekstrim lokal dalam hal ini untuk kasus polinomial seperti ini itu terjadi di titik stasioner ya, yaitu ketika sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Dan ingat, untuk ekstrim lokal harus diuji turunan keduanya ya. Nah, oke, sekarang lanjut. Nah, ini supaya tidak memiliki ekstrim lokal, maka diskriminannya harus lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Oke. Kenapa? Kalau lebih besar dari 0, maka ini akan mempunyai akar sehingga ada nilai xx yang memenuhi 0, ya kan? Nah, yang satu bisa maksimum, yang satu bisa minimum. Nah, sekarang lebih kecil sama dengan 0. Jadi, kita masukkan diskriminannya yaitu b kuadrat min 4ac ya. B kuadrat berarti ini B-nya ya, min 6 kuadrat min 4 kali AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah K. Ini lebih kecil sama 0. 36 dikurangi 4K lebih kecil sama 0. Bagi 4 ya, 9 min K lebih kecil sama 0. Oke. Nah, sekarang yang membuat 0 adalah K ya, K sama dengan 9 ya, K sama dengan 9. Dan K sama dengan 9 adalah nilai K yang minimum. Oke, nilai K terkecil. Kenapa? Kalau K-nya lebih besar, misalnya 10, 11, maka ini jelas semakin negatif, semakin kecil memenuhi ya. Jadi nilai K terkecil adalah 9. Nah, sekarang kita cek. Ketika K-nya 9 ya. Kita cek turunan kedua. Turunan kedua F double aksen sama dengan 2x min 6. Masukkan F double aksen 9. Oke, F double aksen 9 kita sebentar. Oke. Oh, bukan, maaf. Ini K itu 9 itu nilai K-nya ya. Sorry. Oke. Nah, setelah K-nya 9, maka kita punya F aksen X-nya sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 kan. Sehingga ini akan sama dengan 0 ketika
X min 3 ya, kuadrat sama dengan 0, alias X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cek F double aksen 3. Masukkan 2 dikali 3 sama min 6 sama dengan 0. Nah, ingat, ekstrim. Nilai ekstrim itu terjadi ketika F double aksennya lebih besar dari 0. Maka itu akan terjadi minimum, titik minimum. Kalau F double aksen lebih kecil 0, maka maksimum ya. Nah, namun jika sama dengan 0, ini kebetulan sama dengan 0, ketika dimasukkan X-nya 3, maka ini bukan maksimum dan minimum. Oke, akibatnya maka F3 memiliki nilai ekstrim lokal. Oke, sehingga nilai K bilangan real terkecil yang mungkin adalah yaitu K sama dengan 9 ya. Oke. 13. Nomor 13. Diberikan fungsi fx sama dengan 7x mutlak x minus 63 dibagi x kuadrat min 8x plus 15. Nah, asimtot dari f adalah baik. Pertama, langkah kita adalah kita sederhanakan dulu ya fungsinya menjadi fx sama dengan 7. Kita bisa keluarkan x kali mutlak x min 7 dikeluarin berarti 63 nya jadi 9 ya, karena 7 adalah 63 adalah 7 kali 9. Oke, dibagi. Nah, ini kita faktorkan ya. Faktorkan ini x ditambah jadi min 8 dikali jadi 15. Apa itu? 5 dan 3 ya. 3 dan 5. Oke, minus ini minus. Oke, sekarang kita analisis. Oke. Nah, untuk asimtot datar ya, kita cek asimtot datar. Asimtot datar itu terjadi ketika tahingga atau min tahingga ya. Limit x mendekati tahingga, kita cek dulu. Kalau tahingga kan positif kan, sehingga ini mutlak x akan menjadi x ya. Ingat, mutlak x itu akan menjadi x kalau x-nya positif atau 0. Sebaliknya akan menjadi min x kalau x-nya negatif. Nah, tahingga adalah positif sehingga ini akan menjadi 7 dikali x kuadrat min 9 dibagi x min 3 dikali x min 5 ya. Nah, ini 7x kuadrat min 63 ya, saya kembalikan lagi. Ini jadi x min 3 kali x min 5 ya. Oh, ini saya kalikan saja supaya ada kelihatan koefisiennya supaya kelihatan. Balikin lagi ya, x kuadrat min 8x plus 15. Nah, ingat pangkatnya sama, atas koefisien 7, bawah koefisien 1, maka ini hasilnya adalah 7. Oke, sehingga asimtot datarnya adalah y sama dengan 7. Nah, kalau tahingga ya, min tahingga, x mendekati min tahingga. Min tahingga adalah negatif, sehingga ini akan menjadi 7x dikali min x kan, karena negatif, min 9 dibagi bawahnya saya kalikan saja, x kuadrat min 8x plus 15. Nah, kemudian sama dengan ini ada limitnya ya. Sorry, ini harusnya ada limitnya, tulis ya, limit x mendekati tahingga. Jangan lupa limit x mendekati min tahingga ini adalah min 7 x kuadrat min 63 ya. Min 63 dibagi x kuadrat min 8x plus 15. Nah, ini adalah koefisien atas min 7, koefisien bawah 1. Min 7 bagi 1, min 7. Sehingga asimtot datarnya adalah y sama dengan 7. Y sama dengan min 7 ya. Ini min 7. Oke. Nah, ini kita punya asimtot datarnya adalah y sama dengan min 7 dan juga y sama dengan 7. Oke, sehingga jawaban yang betul adalah bisa
Salah, kalau A itu salah ya. Bisa B atau bisa D. Oke, bisa B atau bisa D. Oke, karena ada 7 ada min 7. Nah, selanjutnya asimtot tegak ya. Nah, kalau asimtot miring nggak ada ya, karena asimtot miring selisih derajatnya harus 1. Sedangkan ini atasnya derajatnya 2, bawahnya derajatnya 2 ya. Asimtot tegak. Asimtot tegak coba. Nah, ketika limit ya, limit x mendekati, nah ini calon asimtot tegak adalah 3 dan 5 kan, penyebut membuat nolnya. Coba x mendekati 3. Nah, x mendekati 3 mutlak x jadi positif kan, berarti 7 x kuadrat min 9 dibagi x min 3 x min 5. Oke. Nah, kemudian sama dengan limit x mendekati 3, 7 dikali x min 3 kali x plus 3 ya, faktorkan. Bawahnya x min 3 kali x, bukan plus tapi minus. X minus 5 ya. X minus 5. Oke. X minus 5. Nah, ini hapus. Nah, sehingga sebetulnya 3 adalah bukan asimtot tegak. Kenapa? Karena atas juga ada x min 3. Jadi saling coret kan. Sehingga ini ketika x mendekati 3 itu bukan tahingga atau min tahingga. Sedangkan syarat supaya asimtot tegak hasilnya adalah bisa tahingga atau minus tahingga ya kan. Sedangkan kalau ini kan hasilnya 7 dikali 6 yang 42 per min 2 ya. Min 21 kan. Nah, ini kan bukan asimtot tegak. Oke. Yang asimtot tegak adalah ketika x-nya sama dengan 5 ya, mendekati 5. Oke. Kalau mendekati 5 dari kiri, maka ini kan saling coret ya. 5 kan positif, berarti tinggal 7 kali x plus 3, ini x min 5. Nah, mendekati dari kiri, atas positif, bawah ini kan 5 kurang ya. Kurang dari 5 dikurangi 5 berarti negatif, berarti ini minus tahingga ya. Nah, sebaliknya kalau limit x mendekati 5 dari kanan, suatu fungsi adalah ini atas positif, bawah juga positif kan, lebih dari 5 dikurangi 5 ya mendekati 0 tapi positif, sehingga ini plus tahingga. Oke. Nah, sehingga yang dimaksud dengan asimtot tegaknya hanya x sama dengan 5 saja, tidak termasuk x sama dengan 3. Oke. Sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Yang D. Baik, soal 14 tentang persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva di titik 0,3 adalah y sama dengan mx plus c, bentuk eksplisit. Nah, langkah pertama kita harus turunkan dulu. Kita punya 4x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 5xy plus 27. Kita turunkan terhadap x. Oke, berarti 12x kuadrat plus y diturunkan, y pangkat 3 berarti 3y kuadrat, dan dalamnya yaitu y-nya kita turunkan, yaitu dx ya, atau y aksen lah ya, y aksen sama dengan 5xy kita turunkan 5 ya, 5xy uv diturunkan, u aksen v ya, misalnya x itu u, y itu v, u aksen itu adalah 1 ya, turunan x 1, v aksen itu adalah turunan y, yaitu y aksen. U aksen v, u aksen v berarti y ya, plus v aksen u berarti x y aksen, plus enggak, 27 kan habis ya, angka konstanta jadi habis. Nah, selanjutnya melalui titik 0,3 ya, melalui titik x-nya 0, y-nya 3. Masukkan berarti 0 plus 3 kuadrat 9. 9 kali 3 27. Berarti 27 y aksen. Sama dengan y-nya 3 ya. Berarti 3 kali 5 15. X-nya 0, berarti habis yang ini ya. Berarti seperti ini, kita punya y aksen sama dengan 15 per 27. Atau kita bagi 3 pembilang 5 dan bagi 3 penyebut 9.
Sehingga ini adalah gradiennya, M-nya. Oke. Nah, persamaan garisnya adalah bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Kita punya M-nya, berarti Y sama dengan 5/9X plus C. Nah, selanjutnya kita substitusi. Oke. Substitusi. Apa yang disubstitusi? Nilai X dan Y, yaitu 0 dan 3. Oke, Y-nya 3, X-nya 0. Sehingga kita punya 3 sama dengan C. Sehingga kalau kita tulis ulang, maka Y sama dengan MX plus C. 5/9X plus 3. Sehingga kita punya di sini jawabannya adalah M, nilainya adalah 5/9. Ya. Dan untuk C-nya adalah 3. Selesai untuk soal 14. Lanjut, soal 15. Nah, soalnya cukup menarik. Diberikan F periodik dengan periode 15. Oke. Catat dulu, periode 15. Maksudnya periode itu begini. Misalnya saya punya kurva ya. Nanti saya hapus lagi. Misalnya periodenya 15, misalnya begini. Asal set. Nah, ini kan misalkan ya, ini kan dari negatif 5 ya, karena periodenya 15 berarti kan 5 tambah 15 berarti apa? 10 ya, misalnya 10. Nah, ini akan berulang lagi, jadi begini kurvanya, seret, berarti kan ini plus 15, 25 ya, 25. Nanti ini akan berulang lagi sama setiap periodenya 15, tek misalkan. Nah, ini 40 kan. Nah, setiap 15, ini 15, ini 15, ini 15. Ini periode 15, maksudnya begitu. Jadi fungsi f itu periodik dengan periode 15. Oke, saya hapus lagi. Nah, diketahui f aksen x-nya lebih besar dari 0 pada interval sekian, kemudian f aksen x-nya lebih kecil 0 pada interval sekian, kemudian f double aksen x yang lebih besar dari 0 pada interval sekian, dan f double aksen lebih kecil 0 pada interval sekian. Nah, f aksen x lebih besar dari 0 itu maknanya adalah naik. F aksen x lebih kecil 0 maka turun. Lalu f double aksen x lebih besar 0 maka cekung ke atas. Dan f double aksen x lebih kecil 0 maka cekung ke bawah. Nah, lihat grafik f berbentuk pada interval. Nah, masuk soal ini adalah grafik f berbentuk seperti ini terjadi pada interval A. Gampang. Ini lihat, dia naik kan, naik. Oke, naik berarti memenuhi ini kan, naik kan, naik. Oke. Dan dia cekungnya kemana? Cekung ke atas ya. Ini cekung ke atas grafiknya ya, cekung ke atas, cekungnya ke atas, cekung ya. Kalau cembungnya ya ke bawah, kalau cekungnya ke atas. Sehingga memenuhi ini. Ya, memenuhi ini. Oke, memenuhi ini. Oke. Nah, sehingga f aksen x lebih besar dari 0, intervalnya kan kita punya 4 sampai 10 ya. Lalu f double aksen x lebih besar 0, yaitu cekung ke atas pada interval 0 sampai 7. Ya udah, kita iriskan dulu nih. Ada interval 4 sampai 10 nih. 4 sampai 10, kemudian ada interval lagi, ini yang naik ya. Ini interval naik, dia akan naik. Nah, kemudian ada interval lagi 0 sampai 7. 0 sampai 7. Nah, ini adalah interval ketika cekung ke atas. Oke, paham sampai sini? Nah, kita iriskan kapan dia cekung ke atas sekaligus naik, yaitu di sini, di irisannya. Oke, di irisannya yaitu antara 4 sampai dengan 7 intervalnya. Oke. Nah, selesai. Dia pada interval 4 sampai 7 maka naik plus cekung ke atas. Oke.
Nah, lalu habis ini bagaimana? Nah, gunakanlah informasi ini. Oke, informasi ini adalah periodenya adalah 15. Oke, artinya kita tambah aja 15 ya kan? Atau kurangi 15, terserah. Kalau misalnya kita tambah 15 ya, plus 15 periodenya kan, berarti intervalnya ini akan sama kondisinya, yaitu cekung ke atas dan naik. Cekung ke atas sekaligus naik, yaitu ketika plus 15. 4 tambah 15, 19. 7 tambah 15, 22. Nah, pada interval 19 sampai 22, maka kejadiannya akan naik dan juga cekung ke atas. Wah, jawabannya A. Lanjut soal 17. Diberikan grafik fungsi f pada selang negatif 7 sampai 7 seperti pada gambar di bawah ini. Jika gx sama dengan 2 kali mutlak 5 min 2x, maka g bundaran f kontinu pada selang negatif 7 sampai 7 kecuali untuk x sama dengan baik. Nah, lihat di sini, ini mudah sebetulnya ya. Gx itu sama dengan 2 kali mutlak 5 min 2x ya. Di sini G bundaran F, artinya G F X ya, sama dengan 2 dikali 5 min 2 F X. Oke. Nah, kemudian nah, kita cukup cek di titik di mana dia discontinue saja. Kenapa? Karena ini untuk titik yang lain yang continue tidak perlu dicek ya. Ya. Oke, jadi kita cukup cek untuk yang discontinue saja. Nah, yaitu kapan? Yaitu ketika x-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk x sama dengan negatif 3, saya namai ini y atas dan y bawah ya. Untuk x negatif 3, y atasnya berapa nilainya? 7 ya, 7. Kemudian y bawahnya negatif 2 ya. Y bawahnya negatif 2. Kemudian di mana lagi discontinue, yaitu ketika x sama dengan 0 ya. Ketika x sama dengan 0, nilai y atasnya ya, y atasnya adalah 1. Lalu y bawahnya negatif 2. Kemudian mana lagi yang discontinue, yaitu ketika x-nya 2 ya, x-nya 2. Nah, ketika x-nya 2, kita bisa tahu y yang atasnya adalah 8. Oke, dan y yang bagian bawahnya itu yang discontinue adalah mencapai negatif 3. Nah, kita cek satu-satu. Oke. Nah, di sini nilai G ya, dalam hal ini adalah Y-nya ya. G7 sama dengan 2 dikali mutlak 5 min 2 dikali 7. 2 dikali 7 adalah 14. 5 dikurangi 14. Berapa? 5 kurangi 14 negatif 9 ya. Negatif 9 dimutlakin 9. 9 kali 2 18. Lanjut. Nah, negatif 2. Masukkan G negatif 2. Yaitu 2 dikali mutlak 5 min 2 kali negatif 2. Oke. Negatif 2 dikali negatif 2 plus 4 ya. 5 tambah 4 9. 9 kali 2 18. Nah, ini sama. Karena hasilnya sama, maka ini continue ya, continue. Oke. Maka G bundaran F untuk x sama dengan negatif 3 akan continue. Oke, lanjut. G1 ya. G1 2 dikali mutlak 5 min 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, 5 kurangi 2 adalah 3, 3 kali 2 6. Lanjut, G negatif 2. 2 dikali mutlak 5 min 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2.
Oh, ini sama ya, sama negatif 2 ya, maka hasilnya akan 18. Oke, nah ini akan discontinue. Kenapa discontinue? Karena hasilnya beda. Oke, discontinue. Oke, kalau penasaran kita cek satu lagi. G8 ya. Kalau G8 berarti kan 2 kali mutlak 5 min 2 kali 8. Ya, 2 kali 8 adalah 16. 5 kurangi 16 adalah min 11. Min 11 dimutlakin itu 11. 11 kali 2 22. Nah, kita cek untuk negatif 3. Berarti G negatif 3 sama dengan 2 kali mutlak 5 min 2 kali negatif 3. 2 min 2 kali min 3 6. 5 tambah 6 11. 11 kali 2 22. Nah, ini sama-sama 22, maka continue. Nah, sedangkan yang diminta di soal adalah kecuali untuk X, maka yang discontinue ya. Sehingga jawabannya adalah 0. Oke, kecuali untuk X sama dengan 0, maka dia akan discontinue. Kenapa? Karena hasil Y-nya adalah beda di sini. Oke, gampang. Lanjut. Soal terakhir nomor 18. Oke, ada 3 pertanyaan. Partikel A, B, C terletak pada bidang koordinat ya. Oke, setiap saat partikel A selalu berada pada sumbu Y. Oke, saya sketsakan di sini. Sketsakan ada sumbu Y, ada sumbu X ya. Di sumbu Y, sumbu X. Jadi partikel A selalu berada pada sumbu Y, sedangkan partikel BC selalu pada lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 10 satuan. Baik, kita buat dulu lingkaran dengan jari-jari 10 dan pusatnya 0,0. Anggap seperti ini. Ini pusatnya titik O ya, 0,0. Oke, jari-jarinya 10. Nah, B dan C, partikel BC berada pada lingkaran, sedangkan partikel A selalu berada pada sumbu Y ya. Jadi A itu ada di sumbu Y, sedangkan BC itu ada di lingkaran. Oke, lanjut. Partikel A bergerak dari atas ke bawah. Oke, bergerak dari atas ke bawah, partikel A. Oke, kemudian partikel B diam, dan partikel C bergerak mengelilingi lingkaran berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, pada suatu saat partikel A ada di titik P 0,11. Nah, ini kan jari-jarinya 10 ya. Jari-jarinya 10, jadi di sini jadi 0,11. Misalkan di sini ini adalah partikel A ada di titik P ya, ada di titik P yakni 0,11. Nah, partikel A dia kan bergerak dari atas ke bawah ya, berarti arahnya seperti ini, partikel A turun. Nah, kemudian pada saat tersebut partikel B dan C kebetulan terletak pada titik yang sama, yakni di Q di kuadran 1. Misalkan Q ya, di titik Q kuadran 1, maka ini adalah kebetulan ya, titik B dan C nya sama, B dan C di titik Q di kuadran 1. Dan sudut yang dibentuk oleh ruas garis oki. Oke, ruas garis oki. Oke, saya tulisnya di sini aja supaya nggak ngalangin. Oke. Ini partikel B dan C kebetulan sama di titik ini. Nah, ruas garis oki. Oke. Sudut yang dibentuk oleh ruas garis oki. Oke, O adalah titik asal dan sumbu X ya. Sudut yang dibentuk oleh ruas garis oki dan sumbu X adalah alfa radian. Ini alfa ya. Sudut yang dibentuk oki dengan sumbu X. Nah, dengan nilai sin alfa adalah 3/5 ya. Diketahui di sini bahwa nilainya sin alfa 3/5. Nah, misalkan pada saat tersebut jarak kedua partikel adalah L0. Oke, berarti di sini jaraknya adalah jaraknya L0. Ya, L0 adalah jarak A ke BC. Oke. Nah,
pertanyaan A adalah L0 kuadrat sama dengan baik. Nah, untuk mengetahui ini, perhatikan ini segitiga. Saya buat segitiga seperti ini ya, buat segitiga. Oke. Nah, ini kan L0 ya. L0 adalah jarak A ke partikel B maupun C, kebetulan sama posisinya B dan C. Nah, lihat ini O. O ke A adalah 11 satuan. Kenapa? Ya, karena A itu koordinatnya 0,11 dan ini sumbu Y, jadi panjangnya 11. Nah, sedangkan untuk O ke titik B maupun C ya, O ke Q dalam hal ini adalah jari-jari yaitu 10. Oke. Jari-jarinya 10. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari L0. Dengan rumus kosinus kita punya L0 kuadrat sama dengan ya sisi yang satu berarti A0 AO kuadrat plus QO kuadrat min 2AO QO cos theta ya, saya misalnya theta ini ya, cos theta. Oke. Nah, ingat, karena ini adalah 90 derajat, ingat ya, cos theta sama dengan ini rumusnya adalah sin pi per 2 min theta ya. Oke. Jadi cos theta sama dengan sin 90 derajat minus theta kan. Nah, dalam hal ini sin 90 kan sini ya, jelas ya, tegak lurus 90, ini theta misalkan ya, dikurangi theta maka alfa kan. Jadi cos theta sebetulnya dalam hal ini sama dengan sinus alfa. Oke, sehingga L0 kuadrat sama dengan A0 kuadrat berarti kan 121 ya, 11 pangkat 2. Nah, Q0 adalah 10 pangkat 2 100. Dikurangi 2 dikali 11 dikali 10 cos 0 cos theta. Nah, ini kan sama dengan sin alfa, sama saja yaitu 3/5. Oke. Nah, ini sama dengan 121 tambah 100 221. Oke. Nah, ini 2 kali 11 22 dikali 10 adalah 220 dibagi 5 ya, 220 dibagi 5 berapa? 220 bagi 5 adalah 44 ya. Kemudian 44 dikali 3 hasilnya berapa? 44 kali 3 132, berarti 221 kurangi 132 berapa? Sama dengan 89 ya, 89. Nah, sehingga kita punya nilai L0 kuadrat adalah 89. Oke, jadi untuk soal yang pertama kita sudah dapat jawabannya. Lanjut, sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa nilai L0 kuadrat itu adalah 89 ya. Sekarang soal bagian B, jika pada saat itu partikel A bergerak dengan laju 2 satuan per detik ya. 2 satuan per detik. Oke, saya misalkan seperti ini. Ini partikel A ya, dia ke bawah arahnya. Oke, ini misalkan seperti ini. Oke. Kemudian maka laju perubahan jarak partikel A dan B adalah K1 per L0 satuan per detik dengan K1. Nah, ingat B itu dia partikel diam ya, tidak bergerak, si B di kuadran 1 ya, diam seperti ini. Nah, sehingga yang aktif bergerak adalah yang A. Ini adalah jarak ya. Ini adalah jarak. Oke. Ini adalah L0. Nah, sekarang kita akan formulasikan. Nah, segitiga ini kita anggap C-nya enggak ditulis dulu ya. Jadi ini dengan segitiga ya, segitiga berarti kan L0 kuadrat sama dengan, nah ini saya tuliskan ini adalah misalkan seperti ini.
saya buat sederhana. Set, ini B, ini A, ini L0. Saya misalkan ini YA ya, YA. Karena A itu bergerak hanya untuk sumbu Y saja, ke bawah ya. Ini YA. Oke, ini adalah fix, ini nilainya 10 ya, karena ini jari-jari enggak berubah. Oke, yang YA itu berubah. Kenapa? Karena A bergerak ke bawah ya dengan laju 2 satuan per detik. Oke, A-nya bergerak ke bawah. Nah, kemudian kita buat rumus segitiga di sini L0 kuadrat sama dengan YA kuadrat plus 10 kuadrat min 2YA dikali 10, ini theta tadi ya, saya bilang theta, ini alpha, cos theta ya. Oke. Nah, kemudian L0 ini semuanya luas kiri maupun kanan kita turunkan. Kenapa? Karena di sini ada lajunya ya, laju perubahannya. Sehingga saya turunkan kedua ruas terhadap T, terhadap waktu ya. Jadi 2L0, turunkan lagi L0-nya, L0 dt sama dengan YA. Turunkan 2YA ya. Kemudian YA-nya juga diturunkan, YA dt ya. YA itu maksudnya adalah bagian sumbu Y ya, A-nya itu panjangnya. Jadi YA dt adalah perubahan panjang A atau OA ya, dari atas ke bawah karena dia bergerak. Oke, kalau 10 kuadrat adalah 100, kita turunkan jadi 0, habis. Nah, kemudian ini min YA ya, YA yang ini kita turunkan menjadi YA dt ya. Ini 2 kali 10 jadi 20 ya, 20. Ini YA dt. Kemudian cos theta kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa cos theta ya, cos theta itu sama dengan sin alpha. Oke, sehingga ini 3/5. Nah, ini 2L0, L0 nya sudah dapat L0 kuadrat 89, sehingga L0 nya adalah akar 89. L0 dt sama dengan 2 YA, ingat YA itu 11 ya. Ini A nya itu kan titiknya 0,11, sehingga YA panjang A yaitu 11 satuan. 2 kali 11, YA dt adalah lajunya ya, lajunya si A. Nah, ingat, namun karena dia ke bawah ya, A itu bergerak ke bawah, sehingga saya ilustrasinya seperti ini. Ini A bergerak ke bawah, ini B itu fix, dia tetap nggak gerak. Nah, ini jarak ya, A dari awal, semakin dia bergerak ke bawah artinya jarak A dengan B semakin kecil ya kan, semakin kecil. Oke, berarti YA-nya kan dia ini YA ya, YA nilai panjang A, OA. Nah, YA-nya semakin mengecil kan, maka kita tulis saja di sini adalah negatif saja, semakin kecil kan, berarti dikurangi 2 ya. Maaf, bukan kurangi 2, negatif 2. Nah, dikurangi 20 YA, oke, YA dt. Oke, berarti min 2 ya, semakin memendek kan dia 2 satuan per detik ya kan, semakin memendek si A nya itu. Oke, awalnya panjang, semakin memendek karena arahnya ke bawah. Oke, nah kemudian dikali 3/5. Nah, di sini saya punya 2 akar 89 ke LODT sama dengan 2 kali 11 22 dikali 2 44, minus ya, minus 44. Nah, ini plus 20 kali 2 adalah 40, 40 kali 3 120, dibagi 5 24 ya, minus kali minus plus 24. Min 44 tambah 24 adalah min 20. Oke, berarti saya punya LODT perubahan jarak partikel A ke B ya, LODT itu sama dengan min 44 tambah 24 itu
minus 20 ya, dibagi 2 per akar dibagi 2 kali akar 89 sama dengan minus 10 per akar 89. Nah, saya tuliskan dalam bentuk kecepatan ya. Artinya ini kecepatan perubahan jarak partikel A terhadap B itu semakin mengecil. Makna dari negatif ini adalah jaraknya semakin memendek ya kan, karena A itu bergerak dari atas ke bawah, maka jarak A ke B semakin memendek. L0 nya ya, L0 ini L0 aksen misalkan ya, maka semakin memendek. Nah sehingga, namun di sini karena yang ditanyakan maka laju perubahan jarak partikel A dan B adalah K1 per L0. Laju adalah skalar ya kan, bukan vektor, sehingga positif dinyatakannya diekspresikan dalam nilai positif. Sehingga di sini ya, laju perubahan jaraknya itu adalah ini sama dengan ya, jadi L0 dt itu diekspresikan oleh K1 per L0 ya kan, laju perubahan jarak partikel A dan B. Nah sehingga K1 di sini adalah 10. Kenapa 10? Karena saya nyatakan karena di sini nyatakan dalam laju ya kan, laju itu adalah skalar bukan vektor, sehingga yang positifnya saja ya, lajunya itu 10 untuk K1. Oke, K1 nya 10, L0 nya adalah akar 89. Oke, sehingga untuk yang soal yang kedua ini sudah clear, sudah selesai. Satu lagi ya, sebelumnya kita sudah L0 kuadrat itu kita dapat 89, K1 nya kita dapat 10 ya dalam bentuk laju. Nah maka jika pada saat yang sama juga partikel C bergerak dengan kecepatan sudut 1 radian per detik. Oke, lagi-lagi saya sketsakan lagi ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Set ini sumbu Y, ini sumbu X, ini A itu bergerak ke bawah. Kemudian nah ini lingkaran dengan jari-jari 10. Saya abaikan dulu yang B, yang C ya, kita pakai yang C. C itu dia bergerak. Kalau tadi yang B itu diam, kalau C itu bergerak mengelilingi lingkaran berlawanan jarum jam, berarti arahnya seperti ini. Oke. Nah kemudian partikel C bergerak dengan kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut adalah 1 radian per detik. Oke. Nah sekarang kita buat lagi-lagi buat segitiga. Oke, buat segitiga analisis yang ini. Nah seperti ini segitiganya saya buatkan, hati-hati seperti ini C, ini A ya. Nah C, kalau B tadi B itu dia diam, kalau C dia bergerak. Oke, kalau C dia bergerak, ini lingkarannya ya, seperti ini. Nah kalau C itu bergerak ke sini, kalau B itu diam. Artinya ketika C bergerak maka si sudut theta ini akan semakin kecil ya kan, karena C bergeraknya ke berlawanan jarum jam. Oke. Ya. Lalu A itu semakin memendek ya kan, karena bergerak turun. Oke. Nah, sehingga di sini dinamis ya, sudutnya berubah, kemudian panjangnya untuk arah OA itu berubah. Oke. Nah kemudian lalu caranya bagaimana? Baik, kita caranya adalah sama. Ini adalah L0 ya, jaraknya, karena C itu tepat posisinya sama dengan si B ya kan, jadi jaraknya 0. Berarti kita punya rumusnya sama, L0 kuadrat ya sama dengan YA ya, saya anggap YA, ini OA itu saya anggap YA panjangnya ya, berarti YA kuadrat ditambah tambah OC ya, OC kuadrat min 2 YA OC cos theta ya, cos theta. Oke.
Nah, kemudian saya sederhanakan lagi ya, berarti kan L0 kuadrat sama dengan YA kuadrat plus OC. OC itu dia, ingat si C itu selalu mengikuti lingkaran tapi berlawanan jarum jam, sehingga OC itu nilainya fix, yaitu 10 sesuai dengan jari-jarinya ya kan. Oke, berarti 10 kuadrat dikurangi 2YA, karena YA berubah-ubah, saya tulis YA OC, OC-nya 10, oke, cos theta. Oke. Nah, kemudian kita turunkan. Setelah ini kita turunkan. Nah, turunkan LO berarti 2L0. Ini adalah L0 dt ya, L0 dt, oke. Nah, kemudian maaf sebelumnya saya menuliskan L0 dt ya, saya menuliskan ini, semoga penulisannya bukan seperti ini ya, dl0 dt seperti itu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya jika salah tulis, namun maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ini sama dengan YA kuadrat, kita turunkan 2YA, turunkan YA terhadap berarti DYA dt ya, DYA dt, kemudian ini 0 ya, karena angka turunkan jadi 0, kemudian min 20, oke, min 20, baik. Nah, di sini ada perkalian YA kali cos theta. Oke, YA cos theta. Kita turunkan, ini adalah bentuk U kali V. Kalau kita turunkan U aksen V plus V aksen U ya, berarti U aksen turunan YA, berarti kan DYA dt ya. U aksen V, V-nya adalah cos theta. Cos theta plus ya. V aksen berarti turunan si cos. Turunan si cos itu kita turunkan apa? Min sin ya, min sin theta. Oke. Nah, jangan lupa dalamnya juga si theta-nya turunkan karena dia memiliki kecepatan sudut ya kan. Berarti d theta dt ya. Ini adalah V aksen kali U ya, kali U. U-nya itu adalah YA. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya sekarang. Masukkan angkanya 2 kali L0, 2 kali akar 89 D L0 dt adalah laju perubahan jarak A ke C ya. DL0 dt sama dengan 2 kali YA. YA-nya 11 ya. 2 kali 11 kali DYA dt itu kan 2 ya. Tadi kecepatan si A-nya itu 2. Oke, 2 satuan per detik. Tapi semakin memendek ke bawah, jadi negatif 2. Terus kemudian min 20 dalam kurung di ADT adalah negatif 2 cos theta. Ingat cos theta sama dengan sin alpha, yaitu 3/5 tambah, mohon maaf seperti ini penulisannya. Nah, sin theta. Nah, kalau diketahui cos theta sama dengan 3/5, maka sin theta berapa? Ya gini aja ya, akar 1 min sesuai rumus identitas cos theta kuadrat, berarti 9/25 ya. Jadi dapat akar 16/25, nanti dapat 4/5 ya sin theta-nya. Oke, berarti plus. Oke, di sini sin theta-nya berapa nih? 4/5 ya, 4/5. Berarti ini sin theta min 4/5. Oke, d theta dt adalah radian perubahannya kan, perubahan sudutnya ya, kecepatan sudutnya. Nah, d theta dt karena dia berlawanan jarum jam, maka sudut si theta itu semakin kecil kan, karena C-nya bergerak berlawanan jarum jam, semakin kecil artinya negatif. Oke. Negatif 1. Kenapa negatif 1? Di sini diketahui kecepatan sudut 1 radian per detik.
dan semakin mengecil, maka ini negatif 1. YA-nya berapa lagi? 11 ya. 11. Oke. Nah, kita sederhanakan di sini. Sederhanakan saya tulis di sini berarti 2 akar 89 DL0 DT sama dengan negatif 2 kali 2 adalah min 4 kali 11 min 44. Kemudian ini min 20, ini min 2 kali 3 min 6 bagi 5 ya, min 6 per 5, min 6 per 5 ditambah, nah ini kan minus sama minus jadi positif, tambah 4 kali 11 44 per 5. Oke. Nah, kemudian 2 akar 89 DL0 DT sama dengan min 44. Nah, ini min 6 tambah 44 adalah 38 per 5 ya. 38 per 5 berarti min 20 kali 38 per 5. Nah, habis ini 20 dibagi 5 adalah 4 ya. 20 dibagi 5 adalah 4. Terus kemudian 4 dikali 38 ya. 4 dikali 38. Oke, 2 kali 38 itu 76, kemudian dikali 2 ya, 152. Oke. Nah, sehingga ini kita punya 2 akar 89 DL0 DT ya sama dengan min 44. Oke, min 44 dikurangi 152. Oke. Min 44 dikurangi 152. Oke, min 44 kurangi 152 berapa? Min 44 kurangi 152 adalah 196 ya. Jadi minus 196. Oke. Nah, lalu ini masih belum selesai, sedikit lagi. Berarti DL0 DT sama dengan 196 bagi 2 ya. Jadi min 98 per akar 89. Oke. Nah, karena di sini laju perubahan dalam hal ini adalah laju ya, yaitu skalar. Oke. Jadi positif, yang diambil positif. Laju perubahan jarak partikel A dan C adalah K2 per L0. Ini kan K2 ya. Baik, saya tuliskan lagi. Ini adalah K2 per L0. Oke. Sehingga yang dimaksud K2 dalam hal ini namun laju ya, laju itu skalar, maka K2 itu adalah 98. Oke, sekian, kita sudah selesai membahas soal UTSK Kuliah 1 ITB. Semoga bermanfaat.